dalam setiap ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, kepandaian itu pasti ada keangkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ijabati su'alina wa li qat'i hajatina wa li ijabati du'aina. Syai'unillah lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha bi syarika wa qamna ya rabbana bi rahmatika ya rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Ini melanjutkan sedikit yang kemarin. Kalau tema yang hari ini ditulis oleh Mas Fatur, redaksinya keanehan. Ini kata beberapa yang sudah membaca, menyoal dawuh ulama jelmaan. Apa sih maksudnya ulama jelmaan itu? Ada sosok atau tokoh yang memang tidak punya background, tidak punya basic ilmu pengetahuan tentang ilmu agama, tapi kemudian tampil di panggung, kemudian tampil di media dengan gaya baju, gaya penampilan yang seperti ulama dan menjelma menjadi ulama. Maksudnya begitu. Sehingga Imam Al-Ghazali itu memilih bahasa dengan ulama su. Ulama su adalah ulama yang jahat, ulama yang jelek. Kebalikannya, ulama su adalah ulama ul-akhirah atau ulama yang memang betul-betul hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan ukhrawi atau akhirat. Tentunya pembahasan kita nanti karena ini kritik ya, jadi nanti hampir setiap ulama itu akan merasa terkritik, akan merasa tersenggol oleh statement-statementnya Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang disampaikan itu bukan semata-mata tujuan mengkritik, akan tetapi untuk bermuhasabah, evaluasi, sehingga kita bisa memperbaiki apapun dari kegiatan belajar mengajar, dari kegiatan taklim dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sedikit. Al-wazifatus sadisah, tugas dan tanggung jawab seorang murid. Ayyashrifa al-inayata ila al-ahammi minal ulum, yaitu memalingkan seluruh perhatian ilal ahammi minal ulum, kepada satu hal yang paling penting dalam ilmu pengetahuan. Wahwa, yang dimaksud dengan ahammil ulum, sesuatu yang paling penting adalah ilmu akhirati, adalah ilmu akhirat. Yakni bidalik, yang dimaksud dengan statement beliau di atas adalah qismul muamalati wal mukasyafati, sisi bermuamalah dan sisi bermukasyafah. Al muamalatu, maksudnya muamalah adalah tufdi ilal mukasyafati, kegiatan-kegiatan duniawi yang bisa mengantarkan kepada kegiatan mukasyafah. Wal mukasyafatu, yang dimaksud mukasyafah adalah ma'rifatullah ta'ala, yaitu mengetahui, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengenal sebagaimana hakikatnya, bukan hanya mengenal sifatnya. Sifat 20 wajib, 20 mustahil, dan 1 jais. Nakseni ingsun kelawan hati ingsun dulu ya. Nakseni ingsun kelawan hati ingsun ing saturune kelakuan ora nazat yang wajib dan sembah kali Allah. Allah kan wajib wujude yang muka andai dulu.
Wadzalika, dan yang dimaksud ilmu mukasyafah adalah nurun yaqdhibuhullahu ta'ala fi qalbi 'abdin, cahaya yang Allah sematkan di dalam hati hambanya, tuhrotan karena untuk membersihkan, bil ibadati di dalam ibadahnya, wal mujahadati di dalam kesungguhannya untuk mengenal Allah. Wadzalika, dan yang dimaksud adalah alladzi yantaha ila rabbati imani Abi Bakar, sebagaimana yang diterangkan ilmu ma'rifat, ilmu mukasyafah, sebagaimana yang dilakukan atau yang ditampilkan bentuk imannya sahabat Abu Bakar. Falau wuzina bi imani ahli ardi, dan seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya orang-orang di muka bumi ini, la rojaha, tentu imannya Abu Bakar pasti akan lebih unggul. Wa dzalika la syai'un wa qarra fi sadrihi, karena apa? Karena sahabat Abu Bakar menancapkan iman ma'rifatullah fi sadrihi, di dalam dadanya. La bi kasratil barahin wal hujati, bukan dengan mengumpulkan banyak bukti dan mengumpulkan banyak hujah-hujah yang logis. Karena satu sisi kita mengimani agama dan menempatkan agama pada sisi yang lebih dominasi irasional, tetapi sisi lain yang lebih logis atau lebih rasional. Tidak boleh dominasi satu sisi saja dan harus seimbang. Wal ujbu, sesuatu yang mengherankan, mimman yasma'u mithla hadhil aqwal, seseorang yang mendengarkan ucapan-ucapan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, thumma yazdari, kemudian menganggapnya remeh, ma yasma'uhu min kalami sufiyati ala wafqihi, apa yang ia dengar dari pembicaranya tokoh-tokoh sufi, meskipun yang disampaikan tokoh sufi itu sesuai dengan hadis Rasul. Wa yaz'amu annahu min turhatis sufiyah, dan mengira bahwa yang disampaikan oleh ahli sufi adalah kebohongan belaka. Fata'ib fi hada, maka janganlah ikuti dalam hal ini. Fa'indahu duyi'at roksul mal, baginya, bagi orang yang mengatakan demikian atau menganggap remeh pendapatnya tokoh sufi itu, ada duyi'at roksul mal, atau menghilangkan modal, ya, bahasa lain mentek ke dunia atau menyia-nyiakan harta. Fakun harison ala ma'rifati sirril kharij, maka hendaklah haris untuk menjadi orang yang betul-betul fokus, benar-benar mencintai ala ma'rifati sirri, untuk mengenali sesuatu yang sangat rahasia, al-khariji, yang keluar an ma'rifati bido'atil fuqaha wal mutakallimin, yaitu mengetahui tentang sesuatu atau apapun bentuk kalimatnya yang disampaikan oleh fuqaha dan ahli ilmu kalam.
fala yurashiduka ilaihi illa hirsuka fit talab. Dengan demikian maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk dan mengantarkanmu kepada ma'rifatullah illa hirsuka fit talab, kecuali kegigihanmu atau kecintaanmu terhadap ilmu pengetahuan. Saya tak baca terus keterangannya nanti. Al-wadhifatus sabi'atu, kemudian tugas yang ketujuh, ayyakuna, sebaiknya qasadal muta'allimu, seorang murid itu harus memiliki tujuan fil hali bihilati batinatin, yaitu dengan menghiasi dirinya, menghiasi batinnya dengan ilmu pengetahuan. Ma, dengan sesuatu yusiluhu ilallahi ta'ala, yang sampai mengantarkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila jiwaril mala'il a'la, dan kepada sekitar tempat-tempat yang lebih mulia, tempat-tempat yang lebih tinggi, minal muqarrabina, dari malaikat muqarrabin. Maksudnya begini, ila jiwaril mala'il a'la, sampai kepada penghuni langit. Wala yufsidu, dan tidak memiliki tujuan bihi, dengan ilmu pengetahuan tersebut, apa? Ar-ri'asata, kekuasaan atau kepemimpinan, wal mala, dan harta, wal jaha, dan martabat, bibayani wallahi fil mursyidil muallim, dengan keterangan yang jelas tugas-tugas seorang mursyid yang mengajarkan atau yang menjadi guru. Pada intinya, seseorang yang mencari ilmu tidak boleh dengan tujuan untuk lirriyasah, walil mal, walil jah. Tidak boleh untuk kewibawaan, tidak boleh untuk kekuasaan, tidak boleh untuk kekayaan. Tetapi panjenengan tentu akan melihat realitanya nggak begitu. Itu teori saja. Panjenengan boleh mengkritik, tapi jangan mengkritik penulis kitabnya. Ngomong apa hamba ya, tapi jangan ke yang menulisnya. Rasul pernah mengatakan begini, inna lil ilmi tuhyanan katuhyanil mal wal jamal. Kemudian beliau, kalau dalam versi aslinya, itu menjelaskan dalam banyak hal. Inna lil ilmi tuhyanan katuhyanil mal wal jamal, wa inna lisyaukati tuhyanan katuhyanil mal wal jamal, wa inna hiljah tuhyanan katuhyanil mal wal jamal. Maksudnya, dalam setiap ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, itu pasti ada keangkuhan. Nah, keangkuhan ini yang kemudian mengantarkan panjenengan pada dominasi nafsu. Ada statement beliau dalam versi aslinya, setiap orang yang menghendaki keterkenalan karena merasa cerdas, karena merasa pandai, karena merasa pinter, gelarnya berjajar-jajar sampai poret lah istilahnya. Kalau yang dikehendaki adalah keterkenalan, itu murni nafsu. Ya, kalau hati menghendaki itu masih baik, Mas Matur. Ada yang mau bayar, saya bayar. Lantas yang ini nggak apa-apa, yang penting saya bisa. Jangan dibahas itu. Bayar berapa? Ya, sudah. Pernah waktu rokok 2 kali, nyoda 2 kali di Nyongkopi. Itu murni nafsu. Seorang kiai masih menghendaki keterkenalan, indikatornya apa ya? Salah satunya nge-share seramai dewek lah di grup WA. Ini loh saya selama begini. Ya ini jangan di-share kemana-mana lah, malah ya semarang dia bombong.
Setelah kiai apa? Rasul juga pernah mengatakan seseorang ini tidak akan pernah mencium baunya surga bagi siapa? Bagi orang yang liyumari bihi sufaha, orang yang ingin diikuti oleh orang-orang bodoh, pengen duit jamaah akeh. Ini nggak boleh mencium baunya surga, ini nggak boleh, apalagi masuk surga. Loh, kami muhibbin, yang muhibbin boleh ta'zim ke guru, tapi gurunya itu yang nggak boleh menyampaikan bahasa-bahasa doktrinal sehingga orang-orang bodoh itu mengikutinya. Kemudian jah martabat, jah itu bisa jah itu makom atau pangkat atau kewibawaan ya gitu ya, muru'ah. Jah itu bisa dibangun dengan harta, dengan kecerdasan, atau dengan ketampanan. Itu jah, kepangkatan. Tapi kan anak musik orang gagal pangkatnya bagus, menjadi kepala dinas ya, tapi tetap punya kewibawaan, punya keangkuhan. Orang gagal temen gering dulu jadi pemberet anak-anak, tetapi punya wibawa yang luar biasa. Misalnya orang gagal tapi gak dikasih Torion, komandan Satuan Rayon Bansar Kecamatan Baru, akhirnya harus punya wibawa. Ini Suklon ketua PAC meskipun kurus punya wibawa. Iya. Tetapi beda orang gagah nemen, tidak semuanya ada ketampanan, duwe bojo ayu biasanya orang wibawa. Diboyoki wong pirang-pirang ya. Is. Ya apes. Halo. Liyumari bihi subaha, yang kedua wahiyujari bihi ala ulama. Dengan ilmu dia bisa bersanding, tujuannya saya mempelajari ilmu bertujuan untuk agar bisa bersanding dengan ulama. Ini juga kategori orang yang mencium baunya surga. Begitu. Jadi setiap kepandaian dan kecerdasan itu masing-masing memiliki keangkuhan yang keangkuhannya sama dengan orang yang memiliki harta banyak dan ketampanan yang baik. Bisa jadi seorang bupati akan lebih angkuh daripada orang lain. Bisa jadi seorang ketua Rizal Ansor sekalipun bisa lebih angkuh daripada yang lain. Nah, keangkuhan ini yang kemudian membawa kita pada sisi nafsu semata. Kalau tujuannya hanya mengajar dan menyampaikan materi-materi keagamaan baik, yang tidak baik adalah ketika memasang tarif sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta. Ya. Kalau targetnya untuk keterkenalan menjadi tidak baik. Hanya saja ini masih dibolehkan. Kenapa? Karena takut tarok tukum mata Muhammad alal muallim isu alal ulama isu. Ada kaidah lagi yang kalian itu harus tampil di panggung, yang punya keilmuan baik meskipun tujuannya kurang baik. Karena apa? Karena kekhawatiran ketika nanti yang tampil di panggung justru bukan orang yang benar-benar ulama, orang yang hanya bisa sumpah kemana-mana bawa Al-Quran, manggone udang, kemudian jubah, apa-apaan, kemudian ngisi di masjid-masjid, menjadi namanya gerakan 1000 masjid. Yang penting diambil oleh seorang ulama yang menguasai keilmuan agama mumpuni, meskipun tujuannya beragam. Waman taqallada ta'dim faqad ta'allama amran azima.
siapapun orang yang mendedikasikan pada kegiatan belajar mengajar, faqad ta'allama amron azim. Sesungguhnya dia sedang dianugerahi sesuatu yang begitu besar dan begitu sangat baik. Faliyahfaz adabahu wa wadha'ifahu, maka hendaklah menjaga etikanya dan menjaga adabnya. Ini bisa panjenengan maknai sebagai betul-betul etika belajar, tetapi kalau yang menyampaikan seorang ustadz atau seorang kiai tentu bisa timbul fitnah. Karena apa? Selain dari hati panjenengan agak sudut, masa begitu dari hati seorang kiai bisa lupa diri karena menekankan kepada santri atau muridnya untuk hormat kepada saya sehormat-hormatnya sebagaimana yang ditulis oleh kitab ini. Kalau yang disampaikan dengan tujuan begitu tentu fitnah, bukan lagi menjadi ilmu pengetahuan, akan tetapi fitnah. Apa tugasnya seorang mu'allim? Tugasnya seorang guru. Al-wadhifatul ula, tugas yang pertama, asyafaqatu alal muta'allim, yaitu harus menyayangi seorang guru, seorang murid. Asyafaqah alal muta'allim, seorang guru harus menyayangi seorang muridnya. Wa ijra'uhu majrul waladi, dan berlakulah sebagaimana memperlakukan anak kandung sendiri maksudnya. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah pernah dawuh, innama ana lakum al-walid liwaladihi, bahwa saya Muhammad bagi kalian para sahabat persis seperti orang tua dan anak kandungnya. Bal huwa al-walid 'alal haqiqah, tetapi yang dimaksud Rasulullah adalah orang tua dalam hal hakikat atau substansi. Fa innal aba, karena sesungguhnya ayah kandung itu sababul hayati al-faniyah. Ayah kandung itu hanya seorang bapak yang membuatnya hidup dalam alam fana. Maksudnya alam fana ini ya dunia ini. Seorang ayah hanya bisa membuai kepada rahim istrinya, dan setelah usia rahim itu cukup lahir, dan setelah dewasa menjadi seorang ayah, dan berikutnya seperti itu terus sampai di usia tertentu anak ini akan meninggal dunia. Bapaknya akeh pada bapaknya akeh mesti mati. Mananya akeh sama saja. Bapaknya satu, ibunya banyak, mati. Fana, alam fana. Sementara wal muallimu sababul hayatil baqiyati, dan seorang guru itu menjadi sebab kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhir nanti. Walidzalik yuqaddimu haqqahu ala haqqil abawain. Oleh karena itu dahulukanlah kewenangan-kewenangan seorang guru atas hak-haknya kedua orang tua. Ini menurut Al-Ghazali, bukan menurut saya. Kalau menurut saya benar dan panjenengan mengamini, tentu saya harus lebih dihormati daripada orang tua panjenengan. Nah, begitu kan. Dan kalau yang mendengar itu tidak sepaham dengan ini fitnah. Kalau yang menyampaikan dengan tujuan tertentu, ini fitnah, bukan menjadi ilmu agama. Fa'ammat ta'limu ala qasdi dunia.
dan belajar untuk tujuan duniawi, fahuwa halakun wa ihlakun, maka yang demikian adalah rusak, wa ihlakun, dan merusak. Fa'idha kana lillah, akan tetapi ketika belajar itu ditujukan hanya untuk Allah semata, faliyakun talamidatar rajuli al-wahidi mutahabbin, murid-murid atau santri-santri yang belajar pada seorang guru yang satu hendaknya mutahabbin, saling mencintai. Fa innal ulama'a wa abna'al akhirati musafiruna ilallah, karena yang namanya guru dan santri adalah orang yang saling atau orang yang sama-sama melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasalikuna ilaihi at-tariq, dan sama-sama berjalan pada jalan atau lorong menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa dunya wa sunuha wa syuhuruha manazilut tariq, dunia dan tahun-tahunnya dunia, bulan-bulannya dunia ini, hari-harinya dunia itu hanya adalah manazilut tariq, tempat rest area atau hanya mampir semata. Ya, rest area kan gak lama dan semandi. Setelah kopi satu gelas habis, rokok satu batang habis, harus melanjutkan perjalanan lagi. Dan nggak mungkin setelah sampai rest area kembali pulang ke rumah. Artinya dia nggak sampai kepada tujuan. Jadi dunia ini, tahun-tahunnya dunia, bulan-bulannya dunia itu hanya tempat persinggahan sementara, hanya rest area. Wattarafuqu bainal musafirin min biladin ila biladin. Kemudian saling mengasihi, saling menyayangi, saling toleransi itu sebaiknya antar musafir, antar orang yang sedang melakukan perjalanan. Yujibu at-tahabba wat-tawadda, yang mengharuskan untuk saling mencintai dan saling mengerti. Fa kaifa as-safaru ila Allah Ta'ala wal firdausil a'la, dan bagaimana mungkin perjalanan menuju Allah, menuju surga yang lebih wala doiko fihi, yang tidak ada kesempitan sama sekali. Bagaimana mungkin perjalanan menuju Allah, menuju surganya Allah itu harus dengan saling berkompetisi, saling sikut menyikut. Falyakun ba'idan minat tanafus wat tazahum bi qaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Bagaimana mungkin perjalanan menuju Allah itu harus saling sikut menyikut, harus saling berkompetisi, harus saling berdesak-desakan. Falyakun ba'idan minat tanafus, maka hendaklah untuk berjauh atau menjauh dari perselisihan, persaingan, watazahum, dan balapan. Biqaulihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, karena firman Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya semua orang Islam, orang beriman itu bersaudara. Ngapain kalau di dunia ternyata hanya jalan menuju Allah, kemudian di tengah jalan kita kenceng-kencengan, kita saling senggol dan lain-lain. Bisa jadi menuju Allah itu kita akan lebih lambat. Menuju Allah itu artinya pulang, karena tempo hari pernah sudah diterangkan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu dalam kondisi tertidur, tetapi idza matu,
intabahu. Ketika mereka mati, mereka baru terbangun. Allah dulu pernah mengatakan, idza wa iz akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ala anfusihim wa ashhada qalu alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Dulu sekali sebelum kita diciptakan pernah ditanya oleh Allah ketika dalam alam azali kita belum bisa disebut sebagai apa-apa, belum ternama sebagai siapa-siapa, ya sih, belum disebut apa-apa, ya dalam bentuk ya tuduh apa-apalah. Saat itu sudah ditanya oleh Allah, wahai makhluk, siapa saya? Qalu bala syahidna, engkau adalah Tuhan saya dan saya menjadi saksi. Tetapi setelah ruh itu dititipkan ke rahim seorang ibu, mendapatkan kehidupan di rahim dan keluar, sampai hari ini, hari Selasa kita duduk di sini, kita masih tertidur. Ada nggak yang masih ingat dengan ucapan Allah dulu? Tentu nggak ada yang pernah ingat. Makanya Rasul mengatakan an-nasu niyamun iramatu intaba. Baru ketika mereka itu mati, mereka akan bersadar. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalla sawfa ta'lamun, kalian tentu tidak akan pernah akan memahami. Summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun najahim. Kalau panjenengan nanti sudah sadar, sudah paham betul, sudah dalam kondisi di balangan yang neraka. Makanya hari ini tuh enak-enakan karena kita tidak sadar. Sebenarnya ada ilustrasi yang panjang dan lebih baik untuk membuat kita lebih sadar. Kesadaran setelah saya sampaikan ini tidak membuat panjenengan, tidak membuat teman-teman ini terbangun sama sekali. Enggak. Kalau panjenengan mengaku terbangun dan sadar, tentu panjenengan menghendaki kematian segera mungkin. Mas Holis, film balik sini langsung mati? Iya, nggak mau. Dan sekali apalagi baru diangkat jadi kasat Korea, lo kan mati. Misalnya ini yang punya Pajero, nah ini bisa kan baru punya Pajero, ini sebentar lagi juga mau beli lagi. Amin. Masa mau cepat mati? Sing mati aja gitu. Enggak lah, masa mobilnya Pajero mati yang ngisi-ngisi pas suruh polisi. Begitu Pak, serius. Ketika kita dalam kondisi takut mati, itu justru semakin tidak sadar. Kenapa? Karena orang yang takut mati itu orang cukup. Orang yang takut mati, orang di dalam pikirnya, di dalam benaknya menganggap bahwa setelah di alam kubur nanti kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti ini tentu dia sudah suudzon atau berburuk sangka dengan Tuhannya. Buktinya apa? Buktinya takut mati. Buktinya takut mati. Saya nggak mau mati sekarang karena merasa belum cukup bekal untuk hidup di alam barzakh. Tapi kalau merasa atau kalau diganti suudzon kita menjadi husnudzon, berburuk sangka kita menjadi berbaik sangka kepada Allah, tentu rasa takut kematian kita akan menjadi semakin berkurang. Bahwa ternyata Allah dan Tuhan kita, Tuhan semua orang mukmin, itu lebih baik, lebih dermawan, lebih halus dari yang selama ini kita pahami.
Mas Holis duwe wong kenal sapa sing paling eman karo sampean? Oke, mana contohnya ya mana ya? Wis duwe mana? Wis duwe bojo? Durung. Ya bojo di gitu. Bayangkan ibu dan bapak sangat menyayangi sampean, tapi lebih dibayangkan lagi bahwa Allah lebih mencintai panjenengan. Wala tamutunna illa yusinuzunna wala tamutunna illa yusinuzunna Allah Ta'ala. Atau gimana lalai? Janganlah kalian mati itu dalam kondisi berburuk sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali mati berburuk sangka kepada Allah. Tetapi harus husnudzon kepada Allah, bahwa Allah lebih menyayangi kita daripada yang lain, bahwa Allah lebih mencintai kita. Seorang kekasih, seorang wali itu menghendaki segera bertemu dengan Allah. Beberapa kisah-kisah para wali justru yang mengetahui persis kapan dia akan meninggal dunia, kapan dia akan mati, di mana dia akan mati. Itu kadang lebih senang. Tetapi ada manfaatnya kenapa kita dibuat tidak sadar. Contoh, Mas Holis kalau betul-betul sadar, sudah tertulis di jidatnya Mas Holis, tertulis bahwa tahun 2021 bulannya Januari tanggalnya 31 akan dicabut nyawanya. Tentu hari ini nggak mau kemana-mana, hanya akan merenungi, zikir, dan akan semakin takut. Kita tahu kalau mengajak bicara dengan orang yang sedang sakit gigi biasanya agak kurang nyambung. Untune senu-senu. Iya, orang ngomong ada kalau mendelik kok. Oh no. Tetapi itu hanya merasakan sakit gigi. Apalagi coba kalau kita akan merasakan kematiannya dalam hitungan hari, hitungan bulan. Tentu tidak lebih baik dari seorang yang merasakan giginya sedang sakit. Kemarin saya digandeng kalau kakang, beliau seorang mubalik. Tris mobil apik dan mobil enggak apik, mobil yang bagus dan yang enggak bagus itu tumpahannya pada. Yang enggak lah mas, Kang saya pengen Kang, yang enggak Kang. Contohnya, kalau lagi lara untuk tolong numpak mobil Avanza biasa, untune mari ora, ya ora bener Kang ora. On numpak Pajero, tapi lara untune mari, ya. Oh ya bener. Iya itu. Artinya kenikmatan mengendara itu bukan semata-mata ditentukan dari kualitas mobilnya, tetapi ditentukan dari banyak hal, kesehatan, kondisi pikiran, hati. Numpak Pajero tapi utang akhir men. Ya nggak nyindir kan. Mas Holis sebenarnya ada yang nyata. Numpak Pajero dengan kondisi hati yang bergembira ditemani seorang gadis yang begitu cantik, tentu akan lebih bisa dinikmati daripada numpak Pajero dewe kan utangnya akeh. Kira-kira begitu. Ya ini rigil ya kondisi. Banser itu biasa HP-nya akeh nemen. Ana sing telu ana sing loro tapi kuotane lakak. Aduh. Kuota teringat terus sih. Nanti bibi namanya hamgan. Aduh. Gayamu tok. Ini model apa? Al-wazifatus tsaniyatu, tugas seorang guru yang kedua,
yaitu al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yadlubul ajra, maka hendaklah jangan mencari upah atau honor ala taklimi, atas kegiatannya yang berupa mengajar itu. Qala Allah Ta'ala, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Saya tidak menghendaki dari kalian semua berupa balasan dan ucapan terima kasih atau sikap syukur. Ada lagi, ittaba'u man la yasluku ajran wa hum muhtadun. Janganlah ikut kepada seseorang guru atau ustadz ya, sorry ya, ustadz, bukan ustadz tapi ustadz. Ada lagi yang ustaz. Janganlah mengikuti kepada ustaz itu yang meminta bayaran atau menerapkan tarif khusus. Ustaz. Ya, tapi ada mendingnya mengikuti begitu daripada yang diikuti itu betul-betul gentong. Iya, juga apa-apa. Diikuti. Iya, nggak apa-apa. Itu kawan wal geri. Sampean tuku banyu, mau sampean terkenal gitu. Ya sekarang tambah gitu, saling membantu dalam hal kebaikan. Al-wadhifatus satu, kemudian tugas yang ketiga, Allah yaddakhir syai'an minan nasihati, untuk tidak istihanah atau menghina menyebarkan kepada bentuk apapun yang berupa nasihat. Kama na'ihi minat tasoddi dirutbati qabla istihqatiha, sebagaimana orang yang mencegah dirinya untuk mengajarkan sebelum dia berpikir saya tahu semuanya, saya tahu hakikatnya. Wal khawdu fil ilmi, dan mendalam dalam sebuah ilmu pengetahuan atau celup menenggelamkan diri dalam ilmu pengetahuan. Al-khafiyyi, yang samar, qabla ahkamil jahli, sebelum mengetahui hukum-hukum atau materi-materi ilmu zahir. Dia tidak akan menyampaikan, dia mencegah untuk tidak menyampaikan, mengutarakan ilmu-ilmu batin karena merasa dia sendiri belum menguasai ilmu zahir. Ini juga tidak boleh. Al-wadhifatur rabi'ah, kemudian tugas yang keempat, nasoha al-muta'allima wa mana'ahu min akhlaqil dhamimah, memberikan nasihat kepada seorang murid dan menganjurkan untuk tidak berakhlak yang kurang baik. La bitariqit tasrih, dengan metode atau jalan yang tidak jelas. Maksudnya dengan bahasa halus, dengan bahasa sindiran, aja cetok melok nemen, diwarai orang paham-paham. Kemudian kalau dulu di ustadz kampung memang begitu, tetapi barokahnya banyak sehingga setelah besar santri-santrinya itu bermanfaat. Goblok matamu hijau, usah kendo. Maksudnya kata Imam Ghazali itu, kalau memberikan nasihat jangan begitu, tapi diperhalus. Misalnya kendo, jangan ngomong kendo tapi kurang kenceng. Mas, sampai kurang kenceng mas. Waduh, ya kan halus. Enggak sore atau enggak tasrih itu. Kinaya.
bikasfi hijabil haibati, dengan cara membuka bahwa saya itu hebat juga tidak boleh. Beberapa orang menceritakan pernah ketemu dengan orang, pernah ketemu dengan orang penting. Iya, bahasa nyong. Kenapa harus dikatakan nyong kopi? Ini kan sebuah pertanyaan besar. Tetapi nanti barangkali bisa terjawab secara filosofi nanti apa. Tetapi sejauh ini selama belum terjawab ya bisa disudut. Sehingga dia selalu lagi-lagi nyong. Kemudian setelah kandah saya, berikutnya menceritakan saya pernah bertemu dengan ini, saya bertemu dengan bupati, saya bertemu dengan wakil bupati, dan saya kenal dengan mereka. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa saya sekelas, minimal orang sekelas kalau sing dijak ngomong. Siapa bupati? Yung cak bener meno. Kalau bupati ini orang kalau tanggane. Ini mulai. Ya Mas Walis ya. Siapa sih? Ketua Dewan. Jakbil, cetan teman. Ini pemsakung lakukan. Sebulan taruh supir. Ini nyata ya, Mas Basor. Serius. Setiap momen anggar kandering di tempat saya itu, ganti supir. Akhirnya banyak orang menanyakan dia profesinya apa. Oh, Jibril tahu jadi kenet ya, emang supirnya buat ganti. Kenet bis. Ya, ansane menteri temenan. Iya, kalau tanggane. Wayang bahi ayyastaqim, dan sebaiknya seorang guru itu istiqomah. Dua, maksudnya dengan profesinya. Sebenarnya begini, wayang bahi ayyastaqim huwa summa yuto libuhu bil istiqomah, kemudian saling memberikan dengan cara yang istiqomah. Wa illa fannashu la yanfa'u iz al-iqtida'u bil af'al akadun. Lagi ini sebenarnya ini. Sampaikanlah itu nasihat-nasihatnya dengan cara yang konsisten. Maksudnya sahabat ngomong aja merokok, tapi berhenti merokok. Ayo sering sholat tahajud, tapi kiainya sendiri misalnya harus sering sholat tahajud. Dulu Hasan Basri itu ketika mau memerdekakan budak dan khutbah di banyak orang, diminta sama khalifah untuk menyampaikan tentang pembebasan budak, karena saat itu banyak sekali dan wakilah diceritakan dalam sejarah Tamim, budaknya Harun ar-Rasyid itu jumlahnya sampai 400. Budak itu halal digeloni kan, halal digeloni, halal dijual, halal ditukar, sampai bosan tidur kalau Mas Fatur itu maning halal. Makanya kalau ulama sekarang nggak boleh poligami atau poligami justru dibully banyak orang, sangat menderita sebenarnya, karena nggak punya budak, poligami nggak boleh, jajan apalagi. Jajan paham ya, Bu Sabit? Warung ciring warung gede ada wa illa fannasu la yanfa'u iz, karena al-iqtida'u bil af'al aqadun aqadumin abdulumin aqadumin ahsanumin musabihan. Nasihat itu tidak akan bermanfaat, karena nasihat bermanfaat, nasihat akan diikuti itu ketika
melihat keteladanan secara perbuatan. Dan keteladanan perbuatan itu akadun lebih kuat minal iktidai bil aqwal daripada mengikuti hanya pituturnya saja. Jenengan apa mau sampai ngomongnya bahasanya halus tapi jerone lebih gak halus. Jenengan cocoknya sih ana upane kayak apa ya. Niki kampung jenengan cocoknya sih ana upane. Maksudnya bukan demikian. Maksudnya memberikan nasihat bil ahwal, bil hal haliyah itu lebih baik daripada nasihat yang hanya disampaikan melalui verbal saja tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Al-faslul khamis fi afatil ilmi wa bayani alamatil ulama il akhirah wa ulama isuk. Sudah materi tema. Kemudian pembahasan yang kelima adalah bahaya ilmu pengetahuan sekaligus menerangkan tentang karakteristik atau ciri-ciri ulama akhirat dan ulama su atau ulama yang jelmaan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adaban, sehebat-hebatnya atau sepedih-pedihnya siksa manusia yaumul qiyamah besok pada hari kiamat adalah alimun, orang yang alim, la yanfa'uhu, yang tidak membuatnya bermanfaat. Siapa? Allah bi ilmihi, dengan ilmunya orang yang alim. Banyak tahu, banyak paham, banyak menguasai ilmu agama, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Allah membuatnya tidak bermanfaat. Maka orang yang demikian besok di yaumul qiyamah siksanya paling berat. Wa qala man izdada ilman walam yazdad hudan. Seorang yang ilmunya tambah tetapi tidak tambah petunjuknya atau kedekatannya pada Allah, lam yazdad minallahi illa, dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah kecuali semakin jauh, sehingga akhirnya lupa dengan siapa Tuhan. Saya pinter dan saya berhak mendapatkan ini, iya, tapi jangan lupa kepada yang memberikan fadilah itu, yang memberikan ini. Dan kodratnya manusia memang mudah lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai pada panjenengan mengunjungi kuburan, maknanya sampai mati lah. Ya, jadi kehidupan dunia ini hanya pada takasurul amwal wa takasurul aulad, hanya pada banyak-banyakan harta benda dan banyak-banyakan anak. Nah, ini dulu ya. Kalau sekarang banyak anak itu bukan menjadi prestasi dan sopandi dan basor, tapi lebih berprestasi banyak istri. Iya. Pak, mohon maaf, anaknya berapa? Anaknya 5. Biasanya nggak wow. Pak, anaknya berapa? Anaknya 1, tapi istrinya 4. Wow, langsung gitu. Istrinya 4. Oh, iya. Jadi ini dulu, maksudnya kalau dalam kehidupan manusia itu hanya berbangga-bangga diri dengan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Nah, tapi sekarang nggak begitu, anak nggak begitu. Lebih pada pinter-pinteran pinter-pinteran dan banyak-banyakan suki dia katanya dan ayat. Wa alam annal alima bil khawdi fil ilmi harramas salamata. Dan ketahuilah bahwa orang yang alim terhadap satu ilmu itu
diharamkan baginya keselamatan. Fa'imma al-halak, dan kadang-kadang dia itu rusak. Wa imma as-sa'adatul abadiyah, tapi kadang-kadang dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya, yang disampaikan kepada jamaahnya, dia bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Qala Al-Khalil Ibni Ahmad, ar-rijalu arba'atun, manusia dibagi menjadi 4. Kalau ar-rijal itu idza jaa rajulun ila nabi, misalnya ada hadis, ada seorang pria datang ke nabi. Makna rajulun itu tidak selamanya pria, tapi dimakna manusia bisa. Karena rajul itu hanya untuk imtithal cerita. Ada 4 orang. Ada 4 orang pola. Pola yang pertama, karakter yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun seseorang yang paham, yang sadar, yang tahu bahwa dirinya tahu. Fadzalika alimun, dan inilah orang yang mengetahui dirinya. Fattabi'uh, maka ikutlah. Orang yang mengklaim bahwa dirinya tahu, pada hakikatnya tahu. Orang yang mengklaim dirinya alim dan pada hakikatnya memang alim betul, maka dia adalah orang yang alim atau dia adalah orang yang sadar. Maka panjenengan mendapati orang seperti ini, ikutilah. Ada banyak orang yang alim tapi kurang pedean, akhirnya nggak mau mengajar di mana-mana. Ada banyak orang yang tidak alim tapi sok alim, kemana-mana sumpah-sumpah. Orang demi Allah, demi Quran, Qurannya kan tukang das terus. Karena apa? Karena orang mondoknya orang suwe, akhirnya dipaksa saya di pondok namanya. Men sadar, men jadi orang alim. Gitu. Iya. Kemudian warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu, yang sadar, yang paham. Wala yadri, bahwa dia tidak tahu. Annahu yadri, bahwa dia adalah orang yang tahu. Seseorang tahu persis bahwa kemampuannya sangat terbatas. Otaknya kurang kencang, otaknya cekak, tapi paham, tapi sadar dengan posisinya, sehingga fadzalika bukan rajulun yadri wala yadri. Rajulun yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, annahu yadri. Fadzalika naimun fa'aikiru, dan demikian adalah orang yang tidur, maka bangunkanlah. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun, seseorang, la yadri, yang tidak sadar bahwa dirinya tahu. Fadzalika mustarsyidun fa'allimuhu. Seseorang yang merasa dirinya, yang memahami dirinya itu tidak tahu, maka orang yang demikian adalah orang yang sedang mencari petunjuk. Fa'allimu, maka ajarkanlah orang yang demikian. Wa rajulun la yadri wa la yadri. Selanjutnya adalah rajulun, yang seseorang yang tidak sadar, tidak paham bahwa dirinya tidak tahu, bahwa dirinya tidak menguasai apapun, tapi tidak sadar, tidak paham. Annahu la yadri, bahwa dirinya tidak tahu. Fadzalika, dan orang yang demikian adalah jahilun, orang yang bodoh, sombong, songong, oon, oplak. Fahdharuhu, maka hindarilah orang yang demikian. Wa qala
dalam versi aslinya qala Sufyan ats-Tsauri, yahtifu berbisik atau menjerit, al-ilmu bil amal, ilmu pengetahuan, ilmu agama menuntut untuk diamalkan. Menjerit, fa in ajaba wa illa irtahala, jika diamalkan maka dia akan menetap dalam dada kita, tidak mudah pergi, tidak mudah hilang. Wa illa irtahala, kalau tidak demikian dia akan pergi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, dan Muhammad bacakanlah kepada mereka berita yang kami datangkan kepadamu ayat-ayat, fansalakha minha, jangan sampai ayat-ayat itu, kebesaran-kebesaran itu lepas, tanda-tanda itu lepas dari ayat. Kita lanjutkan, wal ulama ul akhirati, dan ulama akhirat, hum alladzina la ya'kuluna bid-din, ulama akhirat adalah ulama yang tidak makan sebab dengan menjual agama. Itu ulama akhirat. Sebaliknya, berarti ulama suk atau ulama duniawi, ulama jelmaan, ulama abal-abal, menjual agama untuk makan. Wala yabi'unal akhirata, dan tidak memperdagangkan kehidupan akhiratnya di dunia dengan kehidupan dunia. Lima amilu, karena sesuatu yang mereka ketahui, min izzil akhirati wa dhillid dunya, dari kemuliaan akhirat dan kehinaan dunia fana ini. Wa man lam ya'lam manafi'ad dunya, dan bagi siapapun yang tidak mengetahui manfaatnya dunia, ma'al akhirati, beserta ketersambungannya dengan akhirat, wa madharatiha, dan madaratnya, falaisa minal ulama, maka dia bukanlah seorang ulama. Waman angkaro dzalik, dan siapapun yang mengingkari ucapan saya ini, faqad angkara ma dalla alaihi al-Qur'an, berarti dia juga telah mengingkari Al-Qur'an. Wal akhbaro ma dalla alaihi al-Qur'an wal akhbaru, dan hadis, wa jami'ul kutubi, dan seluruh kitab al-munazzalati yang diturunkan, wa qawli jami'il anbiya, dan seluruh ucapannya para nabi. Wa man 'alima dzalik, dan orang yang mengetahui itu, walam ya'mal, kemudian tidak mengamalkannya, bihi, dengan kehidupan, bihi, dengan ilmunya, bahwa asiru syaitan, dan dia adalah tawanannya setan. Qad ahlakathu, sungguh telah merusak kepadanya, telah merusaknya. Apa yang merusaknya? Syahwatuhu, yaitu syahwatnya seseorang yang dianggap alim. Wa ghalabat alaihi syahwatuhu, dan mengalahkannya kecelakaan-kecelakaannya, maksudnya dia akan celaka. Wa man iqtada bih, dan siapapun yang mengikuti orang-orang demikian, halaka, maka akan menjadi rusak. Wa kaifa yu'addu min hisbil ulama, bagaimana mungkin orang yang demikian tidak tahu kehidupan akhirat, tidak tahu manfaat kehidupan dunia, dipanggil ulama atau dianggap min hisbil ulama, bagian dari golongan ulama. Min hadhihi darajatihi, dari derajatnya yang serba, derajatnya ini. Ya, ini saya pikir nggak usah diperpanjang lah ya, Gus Akib. Maksudnya keterangan ini cukup panjenengan pahami lah, karena
semakin panjenengan, berkali-kali saya mengulas di sini, semakin panjenengan mencari seorang guru, seorang alim yang betul-betul mengajarkan ilmunya, maka panjenengan akan semakin bodoh. Semakin panjenengan gigih mencari makanan yang 100% halal, maka panjenengan akan semakin lapar. Karena apa? Karena sudah tidak mungkin lagi mencari seorang guru yang betul-betul mengajarkan ilmunya. Bukan tidak mungkin, tapi memang sudah sangat sulit. Dan sudah sangat sulit mencari rezeki yang betul-betul halal. Atau Gus Muafiq, yang halal itu hanya hujan turun dari langit. Kalau mau halal ya, kalau pas hujan keluar rumah, maaf. Ya sudah gendeng waktu melewati gendengnya siapa. Dan kita mendengarkan arahan kadang justru bukan bermuhasabah, tapi menyalahkan orang lain. Dulu Rasul pernah mengatakan, sanaftariqu ummati ila ala sab'in, sataftariqu ummati ala sab'in wa salasin. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid, illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, ma'an alaihi washabi. Rasul mengatakan akan terpecah umat kita menjadi 73 golongan. 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga. Saya tidak akan menyampaikan, tidak akan menggarisbawahi perpecahannya, tapi saya ingin menyampaikan yang perlu kita garisbawahi adalah sikap kita ketika mendengar hadis itu. Ketika mendengar hadis itu, justru sikap kita menyalahkan organisasi lain, kelompok lain, mengkafirkan jamiah lain, mengkafirkan OKM lain, mengkafirkan organisasi lain. Apa yang terjadi dulu ketika Rasul mengatakan demikian? Sahabat itu sontak langsung bermuhasabah atau introspeksi diri. Jangan-jangan bukan saya bagian dari organisasi yang akan masuk surga, sehingga saya harus betul-betul memperbaiki diri. Kalau sekarang disampaikan, bukan tangan kita meraba dada kita, tetapi justru tangan kita dan telunjuk jari kita itu menuding ya, kemana mereka itu. Mereka mengacau, mereka ahli bid'ah, mereka sesat, mereka khurafat, mereka tahayul, dan lain-lain. Wa fi munajati Dawud, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan Mas Idris Halis terkait beberapa ada adab-adab atau watifah-watifah yang memang harus dilakukan oleh sebagai seorang guru. Di antaranya guru mu'allim itu harus memiliki syafaqah, memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya seperti halnya orang tua kepada anaknya. Iya. Juga tadi disampaikan sama Siti Salis terkait bahwa ulama dalam perspektif Al-Imam Ghazali itu ada ulama usuk sama ulama akhirah. Ulama usuk yakni ulama yang jahat, yang jelek, yang kemudian dengan keilmuannya itu digunakan untuk mencari uang, untuk mencari pangkat, untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawiyah. Sedangkan ulama akhirah itu adalah ulama yang kemudian dia niat tulus, ikhlas supaya ilmunya benar-benar sampai ke Allah. Begitu. Barangkali di sini ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Ya, 1, 2, ada lagi. Monggo, ada mic, Mas Fatur, Mas ya itu, Mas Khalis, terus silahkan. Ya, SNL, kayaknya juga rapat Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibahas mengenai ketenaran ulama itu tujuannya apa. Tapi kalau bagaimana ya,
kalau ada iklan ya, yang menawarkan suatu fasilitas ya sama bukan pondok pesantren atau apalah, misalkan gini, ini ketua yayasannya Yai, terus dibuka pendaftaran di pondok pesantren ini, misalkan yang ditawarkan ya emang pasti fasilitas mama pondok pesantrennya seperti hotel ber-AC atau ada taman mininya atau ada kolam renangnya. Nah, otomatis kan yang mau daftar, wis enak. Terus yang kedua, bagaimana kalau ada kiai, Pak, anak aku dididik ya, sampean pasti pintar. Nah, tapi dia enggak diseleksi, anak kenal, terus barangkali kalau diseleksi ya takut nggak lulus ya gitu biasanya. Makanya uangnya misalkan ya 1 juta atau 2 juta itu sebagai apa tatarannya hanya membayar itu. Itu bagaimana hukumnya yang menawarkan seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sekalian, Mas Alis minta tolong. Izin bertanya, Gus. Ada 2 pertanyaan. Pertama terkait tema tadi ulang masuk. Kalau rame di medsos itu kan ada, nggak tahu riwayatnya hadis apa pola sahabat, nggak tahu. Katanya yang dimaksud ulang masuk katanya salah satunya dekat sama pemerintah. Nah itu benar atau enggak gitu kan? Iya. Udah perintah. Soalnya ya taruhlah ulama Nahdiyin Watimpres gitu kan. Siapa tahu. Iya. Ya. Soalnya kadang kita kan berpikir karena sesuai dengan organisasi kita, ya kan, sehingga menyalahkan yang di luar organisasi kita. Iya. Yang kedua, Yang kedua di luar tema, izin terkait tadi kan pembahasannya Imam Al-Ghazali. Nah, pertanyaan saya salah satu yang di aswajakan ada tasawufnya Al-Junaid Al-Baghdadi sama Al-Ghazali. Nah, pertanyaannya kenapa itu gitu? Sedangkan kita tawasulnya kok Syekh Abdul Qadir Jailani gitu tawasulnya. Kenapa tasawufnya enggak dimasukin itu? Terima kasih. namanya siapa? Kamas. Mas Kamas. Ya, Kamas. Ya, ini ada 4 pertanyaan dari 2 penanya. Yang pertama dari Mas Holis. Mas Holis menanyakan terkait misal apakah diperbolehkan dalam sudut pandang Mas Idris Halis ya, nyebar pamflet yang berkaitan dengan permasalahan perjuangan agama gitu. Jadi menawarkan fasilitas semacam itu hukumnya seperti apa. Yang kedua, ini semisal seorang guru yang kemudian ada titipan anak dari kawannya, semisal ya udah masuk aja tanpa melalui seleksi ujian. Itu yang kedua. Terus dari Mas Hamas tadi 2 pertanyaan juga. Yang pertama, menurut Mas Hamas bahwa ternyata ciri-ciri dari ulama usul itu adalah ulama yang dekat dengan pemerintah. Sedangkan beberapa di organisasi besar itu banyak yang kemudian ulama dekat dengan pemerintah juga. Apa kemudian langsung diklaim sebagai ulama usul begitu? Itu yang kedua. Dari Mas Hamas juga dalam pengertian aswaja kita tidak Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah itu kan dalam kerangka berpikir tasawuf itu mengikuti Junaid Al-Baghdadi sama Imam Al-Ghazali. Lah kenapa 2 ini sedangkan tawasul manaqib yang dilakukan di beberapa masjid itu menggunakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani begitu, kok kayak gak nyambung begitu. Terima kasih, dipersilakan sama Idris untuk menjawabnya. Boleh yang pertama ya. Lalu bagaimana kalau bayar kiai? Boleh banget. Tapi kan konsep adilahnya menjadi tidak murni di sana. Yang lain memberi tes, sementara dia bayar 1 juta. Loh, itu 1 juta itu ada kaidah begini. Innamal a'malu biqadri ta'ab. Amal itu dihitung berdasarkan
kesusahannya ya. Kalau 1 juta itu betul-betul susah, maka dia mendapatkan porsi yang paling tidak adil, meskipun lulus tanpa ujian. Tuh. Kedua, dulu kan pernah ya menulis mau puasa 1 hari hanya tidur saja, dengan orang yang berpuasa melakukan aktivitas bagaimana di luar bulan puasa. Tentu pahalanya akan lebih besar mana, Mas Walis? Singkat saja. Kemudian orang yang bersedekah 1 juta bagi saya dan 1 juta bagi yang punya Pajero, pahalanya lebih besar mana? Tentu iya, maksudnya gini, keadilan itu bukan diukur dari konsep jumlah, tapi lebih pada persentase. Keadilan bukan diukur dari panjangnya waktu, tapi biqadri ta'ab, yaitu dengan kesusah payah. Dan pertanyaan kedua, apa dengan pamflet? Betul, itu bagian dari menghidupkan sya'airullah, menghidupkan dari syiarnya Allah. Karena kompetitor yang pendidikan di luar pendidikan etika, pendidikan akhlak, pendidikan agama itu sudah menggunakan cara-cara yang lebih canggih, sehingga seandainya kita dalam kondisi menggunakan teori-teori lama, tentu kita akan tertinggal. Bukan saja tertinggal, maka akan tergerus. Bagian dari menghidupkan syiarnya Allah harus pamflet, harus meskipun cara ini nggak saya jalani, harus banner. Ketiga. Nah, jadi gini Mas, ulama dan umarok, pemerintah itu bahasa Arabnya umarok. Kenapa ada pembedaan antara bahasa orang yang ahli agama menjadi bahasanya ulama atau alim? Orang yang ahli dalam kenegaraan dipanggil amir atau umarok. Sejarahnya begini, nanti setelah ini panjenengan duduk bersama saya setengah jam atau 1 jam ya, maksudnya biar setelah maghrib bisa dilanjut, tapi tidak di. Jadi begini, dulu itu atas nama negara sekaligus atas nama agama, setiap satu paham, setiap satu sekte bisa membantai, bisa membunuh sekte yang lain. Ulama-ulama yang tidak mau mengatakan, ini zamannya Muawiyah, Khalifah Bani Umayyah, yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, hampir semua dibunuh. Ini Imam Abu Hanifah mati di penjara, diracun. Imam bin Hanbal ditarik 2 kuda. Imam Syafi'i cerdas ini sebenarnya kayak dan Basor itu ngomong iya tapi orang langsung iya, akhirnya dia bisa terbebas. Tetapi ada ulama-ulama sebelum ini, ada ulama Mu'tazilah, ada ulama Jahmiyah, ada ulama Syiah, itu hampir semuanya itu mengalami kekejaman salah satu sekte yang saat itu dekat dengan pemerintah, sehingga atas nama negara, atas nama agama bisa melakukan pemaksaan terhadap sekte yang lain untuk mengikuti satu paham. Kalau butuh paham sesuai dengan pahamnya ulama, pahamnya umar. Kalau enggak, tak penggal ya. Kalau mau dia akan selamat, kalau enggak mau dia akan dibunuh. Nah, kemudian pada periodenya Abbasiyah ada seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bin siapa, yang beliau merupakan keturunannya Harun ar-Rasyid. Fahamnya Mu'tazilah ya, fahamnya Mu'tazilah. Jika saat itu ulama-ulama yang berbau ahli sunnah wal jamaah dibantai, genocide, bukan genocide, yang mirip-mirip itulah. Periode berikutnya setelah di Abbasiyah mereka agak jenuh, umat ini agak jenuh. Lagi-lagi ulama menjadi penumpang gelapnya Umayyah. Atas nama negara mereka bisa menjadi monarki, bisa menjadi negara yang otoriter. Akhirnya dipelopori oleh banyak orang,
agar dipisah sajalah. Kata ulama, wahai Umaro, sampean gue compong soal agama, maka panjenengan nggak usah berpikir agama lagi lah. Pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, jawabannya apa? Gus Akib, jawabannya ada yang makhluk, ada yang bukan. Sebenarnya pertanyaan ini penting tidak sih? Sama sekali nggak penting, tapi dibuat oleh negara supaya mendapatkan identifikasi jelas ini bagian dari saya, ini bagian dari mereka. Nah, yang bagian dari mereka harus dibabat habis, harus dibantai habis. Itu pengantar. Nanti sampai duduk di sini bareng saya ya. 30 menit atau 1 jam. Gitu ya. Mis, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, nanti duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi untuk sama-sama Mas Molis ya. Nanti kalau misal perlu didiskusikan lagi silakan, nanti bisa 5 jam sama Siti Salis siap di sini. Demikian ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin mengenai spirit ilmu pengetahuan dan Imam Ghazali. Semoga perjumpaan kita pada sore hari ini bisa mendatangkan manfaat di dunia dan akhirat. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.